Sesaat lagi kita akan menyaksikan renungan senja yang pastinya akan memberkati dan mengubah hidup kita. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore, jumpa lagi kita di Renungan Senja, yaitu tentang perjumpaan dengan malaikat di zaman modern. Saudaraku, ketika saya membaca Matius 9 ayat 14-15, saya banyak bertanya-tanya. Coba saya bacakan dulu sebentar ya. Matius 9 ayat 14-15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Pertanyaan saya mendapat kesan dari Alkitab ini bahwa setelah Yesus naik ke sorga, orang Kristen, mempelai Kristus perlu berpuasa. Tetapi saya waktu muda itu sangat jarang mendengar di gereja saya ada orang berpuasa. Bahkan ketika saya pergi bertanya ke berbagai orang, bahkan hamba-hamba Tuhan, mereka mengatakan, "Kita tidak perlu lagi berpuasa. Yesus sudah membayar semua hutang kita dengan lunas." Saya nggak ngerti, saudaraku. Tapi saya tidak begitu saja diam karena pendeta sudah bicara. Saya terus bergumul. Saya membaca banyak buku-buku kesaksian. Salah satunya, saudara, adalah kesaksian dari Lydia Prince. Lydia Prince adalah istri dari Bapak Derek Prince yang banyak menulis buku-buku Kristen di era modern ini. Ibu Lydia Prince ini bersaksi ketika dia pergi ke Israel menyaksikan kemerdekaan Israel. Berkali-kali dia melihat malaikat menolong dia ketika menyelamatkan anak dan macam-macam, saudaraku. Saya berpikir, wah, luar biasa. Kemudian saya juga pernah membaca buku Robert Layarden, bahwa dia dibawa ke sorga, melihat malaikat di sorga. Kemudian saudaraku, saya membaca yang paling luar biasa kurasakan adalah Kenneth Hagin. Ketika hamba Tuhan Kenneth Hagin ini, setiap kali dia membaca Alkitab, kok bisa pas tepat dengan apa jawaban yang dia butuhkan. Dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kok bisa sih setiap kali dia angkat Alkitab seperti ini, dia berdoa dengan cara Pentakosta yang kuno, saudaraku, kok bisa tepat gitu?" Lalu tiba-tiba Tuhan menjawabnya dengan menyingkapkan matanya melihat malaikat-malaikat. Juga ada pernah saya dengar juga kesaksian, saya baca kesaksian Benih. Dan juga salah satu hamba dari Korea, hamba Tuhan dari Korea, Cho Yong-gi, Kim Dong, itu beberapa kali mereka bersaksi melihat malaikat. Dari sini, saudara, ada satu buku yang luar biasa yang saya baca, yaitu anak dari dukun besar dari Zaire yang bernama Mukandi. Bukunya sangat banyak dicetak, saya banyak beli dan saya bagi-bagi kepada orang. Buku ini menginspirasi saya, saudaraku. Suatu hari di rumah saya ada seorang gadis, adik saya, berbohong. Ketika dia berbohong, saya pukul dia supaya dia mengakui kesalahannya. Tetapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Saya pukul lagi lebih keras karena kami menyaksikan sendiri kebohongannya itu. Akhirnya dia mengakui. Dan ketika dia mengakui, saya belas kasihan supaya dia tidak luka batin. Saya peluk dia, saya katakan, "Aku mengasihimu. Jadi aku mau berdoa. Aku pukul kamu
supaya kamu berubah. Aku melihat ada sesuatu yang tidak wajar kepada anak ini. Sepertinya dia berbohong, itu bukan dia, saudaraku. Lalu dengan belas kasihan, saya mengarahkan tangan saya, menumpangkan tangan kepada dia. Dan tiba-tiba anak ini jatuh, tergeletak, seperti pingsan gitu, saudara. Dan tiba-tiba saya mengucapkan doa-doa kepadanya. Doa kepada Tuhan untuknya. Tuhan tolong anak ini. Dan tiba-tiba dia mengatakan, puji iblis, iblis tolong saya. Dia katakan seperti itu, saudara. Saya antara ketakutan dan kaget dan heran. Ini anak saya tahu tidak pernah ke dukun, tidak pernah menyembah iblis. Dia anak sekolah minggu yang baik. Tetapi kenapa dia tiba-tiba katakan, saya tiba-tiba teringat baca buku daripada Mukendi, bahwa ada malaikat. Tiba-tiba saya katakan, darah Yesus mengalir sekitar rumah saya, radius 1 kilometer. Ada darah Yesus mengalir. Dan kularang roh jahat mendekat ke sini, karena ada darah Yesus di sini. Dan saudara tahu, saya di dalam roh saya merasakan kayak ada iblis yang datang 1 kilometer, tapi dia tidak bisa melangkahkan kakinya ke rumah saya untuk menolong anak ini, karena ada ucapan darah Yesus. Lalu saya perintahkan, dengan iman saya katakan, malaikat ikat tangannya, karena anak ini mau dibuat terbanting-banting di atas lantai. Ikat tangannya, ikat kakinya. Dan tiba-tiba saudaraku, tangannya seperti terikat, kakinya seperti terikat. Lalu saya menaruhkan tangan dan dia mengatakan, api, 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 panas. Dia katakan seperti itu. Kuasa ilahi ada bekerja bagi orang-orang yang memiliki kasih kepada sesamanya. Ketika saya sangat banyak berpuasa, saudara, ada malaikat banyak mengelilingi saya. Ada kuasa ilahi bekerja oleh kasih karunia-Nya. Sehingga saya, saudara, dapat berdoa melepaskan adik saya ini sampai dia mengalami pemulihan dan dia diberikan kekuatan kembali. Dan dia menangis, berterima kasih kepada saya. Dia katakan, sudah berbulan-bulan saya ingin lepas dari kebohongan ini, Kak. Saya setiap kali mendengar khotbah sekolah minggu, saya ketakutan seperti ada yang menusuk-nusuk hati saya. Tetapi saya tidak tahu kenapa begitu saja saya gampang berbohong. Saya ingin berhenti berbohong, tapi kayak ada roh yang memaksa saya untuk berbohong. Dia katakan seperti itu. Saudaraku, malaikat itu sungguh ada. Saya tidak lihat waktu itu, saudara. Tetapi di kemudian hari, beberapa kali saya pernah berjumpa dengan malaikat. Saudaraku, jika saudara penasaran seperti apa malaikat yang saya lihat, saudara boleh mengajukan pertanyaan di YouTube kita. Saya akan jawab pada hari Jumat nanti. Apa yang Tuhan karuniakan kepada saya akan bagikan kepada saudara. Selamat sore. Selamat menikmati kehadiran malaikat. Selamat menikmati kemurahan Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus pun Tuhan mengalami dikawal malaikat, diberi kekuatan. Banyak nabi-nabi, banyak hamba-hamba Tuhan di zaman modern ini. Malaikat bisa menampakkan diri lewat mimpi, lewat penglihatan, atau lewat peristiwa. Saudara masih ragu? Percayalah, berpuasa, saudara akan berjumpa dengan malaikat. Dia akan menolong saudara. Even saudara tidak merasakannya, even saudara tidak melihatnya, malaikat itu sungguh nyata. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa part berikut. Dan ingat, jangan lupa like and subscribe dan share ke banyak orang, supaya banyak orang mengalami pertolongan malaikat dan mereka dibebaskan dari segala kuk perbudakan, kuk perhambaan iblis. Sebab kita diberi kuasa untuk menginjak-injak musuh, karena Yesus sudah menang
atas kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.